alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hayya ayyuhalladzina amanu, wahai atau hai hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Dalam tafsir Katsir menyerukan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dari umat Rasulullah SAW untuk apa? Kutiba ay firida, diwajibkan, alaikumusiyam, untuk kalian berpuasa. Ya, siam itu artinya soma yasumu siyamun sauman, itu menahan, al-imsak. Ya, secara bahasa menahan dari yang membatalkan puasa sejak subuh hari ini sampai maghrib. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan sebelum kalian. Ya, artinya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang beriman. Jadi kewajiban berpuasa dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bukan hanya kita saja, tapi seluruh umat Nabi Adam, Nabi Nuh, dan umat-umat yang lain sudah melaksanakan puasa. Sebagaimana dalam ayat ini dijelaskan dalam surah Al-Maidah. Jadi tafsir ayat bil ayat. Inilah hebatnya ulama-ulama dahulu. Ini menjelaskan ayat dengan ayat lagi. Itu dalam surah Al-Maidah ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk setiap umat di antara kalian, ya, kami berikan aturan, ya, minhaj, dan jalan yang terang. Walau sya'allah la ja'alahum ummatan wahidah. Sekiranya Allah menghendaki, Allah jadikan kalian satu umat. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabil khairat. Tapi Allah mengujimu terhadap pemberian apa yang Allah berikan kepadamu. Karena itulah fastabil khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, jadi ayat ini dijelaskan dalam Al-Maidah ayat 48. Kemudian juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim, ya ma'syaras sabab man istata minkum ba'ah falyatazawwaj wa man lam yastati fa'ali bis-shaum fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda di antara kalian, kalau sudah mampu menikah, nikahlah. Siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu wija. Puasa itu adalah penawar. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah menjelaskan di surah Al-Baqarah 183 ini adalah kewajiban kita untuk berpuasa, karena puasa itu adalah wija, penawar. Kemudian dijelaskan lagi dalam hadis, yaitu puasa itu adalah mempersempit jalannya syaitan. Ya, idza ja'a Ramadan futat abwaabul jinan wa ghuliqat abwaabun nar wa subsidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, dibukakan seluas-luasnya pintu surga, ditutup serapat-rapat pintu neraka, dan dibelenggunya setan. Maksud dibelenggu ini adalah setan yang menggoda kita itu tidak akan mampu untuk menggoda orang yang berpuasa. Tetapi kita, kenapa banyak orang-orang yang tidak berpuasa atau orang-orang yang puasa tapi tidak menahan nafsunya? Karena jalannya setan lewat nafsunya itu tidak dikendalikan oleh dirinya sendiri. Ya, karena nafsu itu adalah kendaraannya setan. Dulu umat nabi-nabi yang dulu itu puasanya berbeda-beda. Ada yang berpuasa sehari puasa, sehari tidak. Itu umat Nabi Daud alaihissalam. Ada yang berpuasa selama 40 hari tanpa sahur. Itu umat Nabi Isa alaihissalam. Ada orang yang berpuasa yang mengharamkan seluruhnya, bukan hanya menahan makan minum, tapi semua yang berkaitan dengan mulut, kemaluan, dan seluruhnya itu diharamkan baginya. Nah, inilah indahnya beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa, ya, menahan dari yang membatalkan puasa, dan juga mampu menahan dari yang membatalkan pahala puasa. Ini diulang lagi. Jadi kita harus ingat, membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Bedanya di mana?
Bedanya adalah kalau membatalkan puasa itu penentuan sah atau tidaknya. Tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri siang Ramadan. Tapi ada yang membatalkan pahala puasa. Apa itu? Puasanya nggak makan, nggak minum, tapi pahalanya berkurang, bahkan tidak berpahala. Nah ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Khomsun, ada 5. Ya, yibtirus shaum, yang membatalkan pahala puasa. Jadi kalau kita melakukan 5 hal ini, pahala kita berkurang, bahkan tidak berpahala. Apa itu Bapak Ibu rahimakumullah? Yang pertama adalah al-ghibah, ghibah, gosip, membicarakan aib orang lain. Nah, ini kerjaan bapak-bapak biasanya. Ya Bu ya. Gosip, ngerumpi, acara-acara ngerumpi yang disukai bapak-bapak kan acara-acara gosip. Hindari itu ya. Nah, yang kedua namimah, provokator. Kalau sekarang istrinya pelakor, yang merusak rumah tangga orang. Ya, suka merusak kehidupan orang, ya, bertetangga, apalagi tawuran mah ya. Nah, itu sama tuh pelakor. Ya, itu namimah namanya, adu domba. Yang ketiga adalah al-kizbu, dusta, bohong. Ya, makanya saat inilah ya kita jangan sampai berbohong, berdusta. Jangankan puasa, enggak puasanya enggak boleh, apalagi puasa, tanda-tanda orang munafik. Kemudian yang keempat adalah yang membatalkan pahala dari puasa, yaitu an-najrus syahwat, bisahwat, melihat dengan syahwat. Ya, nah sekarang kan banyak setan-setan gepeng nih. Tahu Pak setan gepeng? Nih di depan saya nih. Handphone. Nah, itu kan ya yang seliwar-seliwiran di media sosial, yang mungkin lupa akhirnya terbesit, terlihat. Nah, itulah. Nah, ini bahaya nih. Ini menghancurkan pahala dari kita puasa. Ya, melihat dengan syahwat. Kemudian yang kelima yaitu sumpah palsu. Dengan mudah mengucapkan kalimat wallahi, demi Allah. Nah, misalnya seorang yang berdagang lalu dia mengatakan demi Allah ini modalnya nggak segini. Masa ente sampai menawar segitu? Modalnya nggak 50.000, modalnya aja kurang. Demi Allah, padahal nggak begitu. Sumpah palsu. Apalagi yang dilakukan para pejabat. Ya, mulai dari yang paling atas sampai paling bawah, mudah mengucapkan kalimat demi Allah, saya akan menjalankan sebagai tugas kepala negara, wakil, ya DPR, ya wali kota, bupati, gubernur, pokoknya semua orang-orang yang berkecimpung lalu bersumpah dengan Al-Quran kalimat demi Allah, lalu dia tidak sesuai apa yang dilakukannya, palsu, maka pahalanya berkurang, bahkan tidak berpahala puasanya. Kembali lagi ayat ini, tujuan kita berpuasa yaitu la'allakum tattaqun. Nah, apa itu tattaqun? Menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu makna secara yang udah paham semua ya, mafhum semua. Tapi harus kita ingat bahwa jamaah rahimakumullah, puasa itu hikmahnya bagi kesehatan, bagi kehidupan, bagi semua yang ada dalam diri kita. Jadi kalau ada yang mengatakan puasa itu selesai puasa, Ramadan selesai, ada yang darahnya naik, kolesterolnya naik, kemudian diabetesnya naik, ya bukan salah puasanya, salah pola makan, buka dan sahurnya. Karena Nabi mengatakan sumu tasihu, puasalah kamu pasti sehat. Kenapa orang puasa habis Ramadan sakit? Bukan salah puasanya, salah pola makannya. Nabi mengajarkan buka puasa dengan air putih Zam-zam atau air putih hangat, kemudian dengan kurma. Itu yang Nabi ajarkan. Kalau kita buka puasa dengan penggorengan, tahu penggorengan Pak? Ada lontong, ada gorengan. Emang itu kesukaan saya juga gitu. Ya kan? Belum ada kolaknya, belum ada esnya, bercampur-campur itu sirup, manis semua. Ya, akhirnya dimakan semua itu buka puasa. Nah itu jadi bukan karena puasanya, tapi pola makannya yang salah.
Nah, Dokter Jidul Akbar tuh dia tuh menjelaskan bagaimana supaya kita sehat berbuka dan sahur. Nah, sahur itu beliau mengajarkan yaitu dengan kurma 7 butir dan ditambah dengan buah. Itu aja cukup. Kalau kita kan nggak mungkin kan. Iya. Bayangin. Boro-boro ya. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbal. Itu ya. Tuh, pertama, apa yang sehat? Apa yang membuat kita sehat? Karena puasa itu detoksifikasi. Jadi mengeluarkan racun dalam diri kita, itu hebatnya. Kenapa semua syariat dalam Islam itu pasti menyehatkan, Pak? Gak ada yang menyehatkan. Puasa, kemudian zakat, sholat, haji, semuanya menyehatkan. Semuanya bikin kita sehat. Detoksifikasi, racun hilang. Ya, racun hilang. Jadi kalau orang-orang yang narkoba itu kan didetok dengan suntik dan sebagainya, orang yang pecandu narkoba. Saya alhamdulillah dulu pengalaman 1 tahun ya di narkoba, bukan pecandu ya. Ngurusin orang-orang yang kecanduan narkoba, utau, sakau dan sebagainya. Itu kan didetoksifikasi, dikeluarkan racunnya. Nah, puasa itu mengeluarkan racun dalam diri kita, Pak. Makanan, minuman yang gak sesuai dengan diri dikeluarkan lewat puasa. Itu hebatnya Allah. Ya itu. Ya sama dengan mesin lah, kalau kita punya motor mobil setiap hari itu hidup ya tanpa berhenti, dia nggak ada istirahatnya, lama-lama bagaimana? 1 tahun 2 tahun akan turun mesin. Ya itu juga dengan diri kita. Allah itu memberikan syariat itu menyehatkan. Kenapa Nabi nggak pernah sakit? Sakitnya hanya ketika disantet, diguna-guna sama orang, makanya turun surah Al-Falaq dan An-Nas, dan ketika mau wafat. Nah itu karena beliau melakukan sunnah yang luar biasa. Yang kedua, puasa itu menyehatkan seluruh anggota tubuh kita. Selain detoksifikasi mengeluarkan racun, ternyata puasa itu adalah memberikan kepada kemampuan yang tadinya ini ada usus, ada ginjal yang bekerja terus-menerus, diistirahatkan lewat puasa itu. Allah Akbar. Itulah hebatnya perintah Allah. Sholat. Nah, itu ada sebuah penelitian, Pak. Ada bahkan orang untuk mendapatkan gelar doktor lewat tahajud. Ya, the power of tahajud, kehebatan tahajud. Itu menyehatkan. Orang-orang tidur lelap, kita bangun jam 1, jam 2, jam 3, sholat malam. Allah menyehatkan, luar biasa. Ya, apalagi ketika malam Ramadan ini. Ya, kalau di pesantren Al-Fatah itu, Pak, itu tarawihnya dari Isya sampai sahur. Jadi ada 4 gelombang. Gelombang yang pertama yang mampu, ini yang iman hebat nih. Setiap sholat tarawih khatam Quran 30 juz. Coba aja lihat di YouTube, di Google, pincet sholat tarawih 30 juz setiap malam. Itu pesantren Al-Fatah namanya. Itu dari Isya sampai tarawih sampai sahur, sampai 3:30 selesai. 30 juz. Coba sekali-kali di Nurul Falah. Kabur semua. Ya yang imannya lebih lemah itu yang 20 juz setiap malam. 20 juz itu lemah termasuknya. Setiap malam, Pak, bukan setiap. Ada lagi yang lebih lemah lagi, yang 10 juz, gelombang ketiga. Ada lagi yang paket yang 5 juz setiap malam. Ada yang paling lemah, ini paling lemah banget nih. 1 juz setiap malam. Ya, kita belum mampu segitu ya. Masya Allah, 30 juz, 20 juz, dan itu jamaahnya banyak, bukan 1-2 orang. Masya Allah, hebatnya itu ya. Kapan kita ngalamin begitu ya? Kalau 1 juz sudah ngalamin, saya yang 5-10 belum pernah ngalamin. Apalagi yang 30 juz lah. Allah. Nah kembali lagi ya. Jadi tujuan berpuasa. Jadi semua ibadah, aktivitas itu sehat walafiat. Zakat itu menyehatkan harta, mensucikan harta. Ya, kemudian haji, apalagi ibadah haji itu mah sehat banget, Pak. Haji umrah itu sehat, ada tawaf, ada sa'i, melempar jumrah, semuanya olahraga semua. Kenapa ada yang sakit setelah haji? Bukan karena, sekali lagi, bukan karena ibadahnya, karena pola makannya, pola istirahatnya yang salah. Haji itu semuanya sehat,
tawaf, sa'i, melempar jumroh, waduh sehat semua, olahraga semua kan, lari-lari kecil, jalan semua, masya Allah, indahnya beragama itu. Jadi intinya adalah semua perintah Allah itu menuju kepada la'allakum tattaqun. Ya, jadi takwa itu adalah memberikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ini ya, ini tujuan berpuasa. Pertama, sehat. Yang kedua, ya yaitu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Intinya adalah takwa. Ya, intinya adalah takwa. Kemudian kapan berpuasa? Ayat 184, ayyamam ma'dudat. Sebelum turun ayat ini dulu umat Rasulullah, sebelum di awal-awal Islam, Rasulullah itu puasa setiap bulan 3 hari. Itu puasa setiap bulan 3 hari. Itu wajib. Itu wajib. Tapi memang belum ada perintah dari Al-Qur'an. Tapi setelah kalimat ayyamam ma'dudat, barulah ya perintah itu dinasah namanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dinasah, dihapus menjadi 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Kemudian ayat masih 184 tentang rukhsah. Nah, ini dah. Jadi dalam agama itu tidak semuanya memberikan beban. Bahkan tujuan beragama, tujuan kita berislam itu adalah memberikan kenikmatan, bukan memberikan beban. Coba ayatnya. Faman kana minkum maridon. Maka barang siapa di antara kalian maridon, sakit, au ala safarin, atau musafir, perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka boleh ia berbuka, tidak berpuasa, maka wajib membayar di hari yang lain yang disebut dengan qada puasa. Tuh, qada puasa 2, maridon, safarin, sakit dan perjalanan, musafir. Dan dijelasin apa yang dimaksud dengan sakit di sini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan adapun orang yang berat menjalankannya, maksud berat menjalankannya, dia tidak ada kemampuan karena sakitnya parah, penahun, dan juga karena tua, lupa, tua rentak lah ya, tua yang benar-benar tua begitu ya. Atau yutiqunahu, ini pekerja berat, fidyatun, maka dia boleh tidak puasa, diganti dengan fidyah. Ta'amu miskin, yaitu memberikan makan kepada orang miskin. Makanya sekarang ini usulan saya kepada DKM. Jadi DKM Masjid Nurul Falah menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah dan fidyah. Itu Pak harusnya. Kenapa? Karena seringkali kita tuh salah paham. Boleh sih, boleh bayar fidyah itu setelah orang meninggal. Tapi sebaiknya fidyah itu diberikan ketika orang itu lagi sakit di bulan Ramadan. Ketika orang itu masih hidup di bulan Ramadan, maka langsung hari itu dibayar. Disatukan aja dengan zakat fitrahnya. Tapi memang nanti akadnya yang berbeda. Ketika memberikan ke DKM, Bapak ini panitia zakat, ini zakat saya, ini fidyah saya, atau ini zakat orang tua saya, dan ini fidyah orang tua saya yang sakit. Fidyatun ta'amul. Jadi fidyah itu diberikan ketika masih hidup di bulan Ramadan. Begitu. Ta'amul miskin, memberikan makan orang miskin. Faman tatawwa'a, siapa orang yang mampu melaksanakannya dengan kerelaannya dia. Kerelaannya melaksanakan puasa walaupun dia sakit. Kerelaannya dia puasa walaupun dia tua. Kerelaan yang ada berupa walaupun dia pekerja keras, pekerja berat. Khairan fa huwa khairul lah, maka itu baik dan itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik untuk kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Jadi ayat ini tentang rukhsah, keringanan dalam ibadah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak akan memberikan beban dalam melaksanakan ibadah. Semua perintah Allah itu pasti ada tahapannya. Sholat bagi yang mampu berdiri, kalau dia sakit duduk, nggak mampu berbaring, nggak mampu dengan kedipan mata, dengan isyarat hati dan sebagainya. Sholat ketika di rumah ya,
Ketika dalam perjalanan bisa di atas kendaraan, bisa dengan jama, bisa dengan qashar, meringkas jumlah rakaat dari 4 menjadi 2, zuhur, asar dan isya misalnya. Nah, itu sholat. Nah, kemudian puasa. Nah, ini juga puasa ini. Ayat ini rukhsah tentang puasa. Pertama bagi orang yang maridon, sakit. Nah, sakit yang dimaksud di ayat ini adalah sakit yang ada harapan sembuh. Sakit yang kemungkinan besarnya sembuh. Nah, yang tahu adalah dia dan dokter yang menanganinya. Kalau dia sehat setelah sakitnya, maka dia wajib mengqadha di hari yang lain. Kemudian ayat ini juga termasuk orang-orang wanita yang haid, wanita yang nifas, wanita yang melahirkan. Ini dimaksud dengan waman kana minkum maridha. Nah, itu. Jadi adalah dia wajib membayar di hari yang lain atau disebut dengan qadha puasa. Kapan dilaksanakannya qadha? Sejak bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Jadi panjang tuh. Dari Syawal tanggal 2 sampai nanti tanggal akhir bulan Sya'ban, ya, itu qadhanya. Nah, kemudian ala safarin. Nah, yang dimaksud musafir sini adalah perjalanan yang boleh untuk menjamak, mengqashar sholat. Ya, kalau Imam Syafi'i ini adalah dengan jarak kalau dulu. Kenapa? Karena dia hidup bukan di zaman sekarang ada pesawat, ada kereta gitu. Kalau sekarang itu ulama sekarang bukan jaraknya, tapi masyaqqahnya. Masyaqqah itu artinya kesusahan dalam perjalanannya. Kalau misalnya kita dari Jakarta macet luar biasa sampai di Jakarta 7 jam misalnya. Dulu saya waktu ada ngundang maulid, waktu itu berangkat pada maghrib. Padahal acaranya cuma di Depok. Depoknya dekat Kelapa II sana. Itu sampai di sana setengah 12 malam. Itu bagusnya alhamdulillah jamaahnya nggak bubar. Itu mobil dari Parung ke Depok Kelapa II sampai berapa jam tuh? Dari maghrib sekitar jam setengah 7 lah ya. Setengah 7, setengah 8, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 10, 5 jam. Parung Depok 5 jam. Nah, jadi dekat tapi macet, boleh untuk jamak qashar, boleh untuk tidak berpuasa. Tapi jarak jauh, nah, Jakarta, Singapura, beda negara tuh kan. Pesawat hanya berapa? 1 jam kalau tidak salah. Pesawat hanya 1 jam, Pak. Jakarta Singapura. Nah, AC enak. Apa kira-kira boleh nggak tidak puasa? Ya nggak boleh. Jadi dilihat bukan jaraknya, kesusahannya. Kira-kira paham nggak di sini, Pak? Jadi bukan masalah jarak, ya bisa jadi kalau Imam Syafi'i hidup di zaman sekarang pasti istihadnya begitu. Jadi bisa berubah istihad karena kondisi lapangan. Jarak dekat boleh tidak berpuasa karena macet yang luar biasa. Jarak jauh tidak boleh tidak berpuasa, wajib puasa karena kesemudahan dalam menjalankannya. Ya, pesawat enak, AC dan sebagainya, cepat. Nah, itu. Nah, ini masalah perjalanan. Tetapi kita masih juga ikut juga mazhab Syafi'i, yaitu 83 km perjalanan. Kalau dulu kan kendaraannya paling cepat kuda. Ya, onta, kuda. Nah, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi harus melaksanakan di hari yang lain. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu. Nah, ini yang dimaksud dengan yutiqunahu adalah orang-orang yang berat menjalankannya, sakit yang tidak ada harapan sembuh. Kemudian berat menjalankannya pekerja tambang, ya, beca. Pokoknya pekerja yang berat lah. Kemudian atau juga wanita yang hamil, menyusui, itu juga dikatakan yutiqunahu. Cuma nanti ada perbedaan ulama, ya. Mari kita lihat perbedaan ulama tentang masalah hal ini, ya.
Nah, yaitu tentang masalah orang yang tua, orang yang menyusui, orang yang hamil, orang yaitu yang ada perbedaan ulama. Pendapat yang pertama, dia wajib membayar fidyah sesuai dengan hari yang ditinggalkannya, yaitu 1 hari 1 mud. Pendapat yang kedua adalah yaitu wajib membayar fidyah untuk setiap hari. Kemudian dia juga wajib qadha kalau dia ada kemampuan untuk itu, misalnya wanita hamil dan menyusui. Jadi ada 2. Kalau dia khawatir hanya 1 orang saja, baik dirinya atau anaknya, maka dia wajib 2 tadi, yaitu wajib membayar sesuai dengan hari qadha, dan dia juga wajib membayar fidyah sesuai dengan hari yang ditinggalkannya. Itu Pak ya. Jadi kalau bisa sekali lagi fidyah itu dibayar ketika hari Ramadan ini. Ya, caranya adalah dengan tadi, teknisnya dengan sekalian bayar zakat. Jadi kalau di sini ada yang sakit, ada yang tua, ada yang apalagi menyusui, ada yang hamil, yang berat untuk menjalankannya, maka berbarengan dibayar ketika bulan Ramadan, ketika membayar zakat saja. Cuma nanti beda niatnya. Beda apa? Beda ijab qabul kepada pengurus atau yang mengurus zakatnya, amil zakatnya. Itu Pak ya. Nah ini. Jadi ini termasuk wanita hamil tadi yang menyusui karena khawatir dirinya dan anaknya. Kemudian apa ukuran fidyah? Nah, ukuran fidyah ini jelas dalam, kalau Imam Syafi'i ini adalah 1 mud ya. Kemudian dijelaskan ulama kontemporer adalah bagaimana dia mampu makan sesuai makannya, konsumsinya. Kalau dia makan sehari misalnya 3 kali makan seharga 10.000, maka satu mud itu adalah 10.000. Kalau dia makan 1 hari adalah 100.000, maka satu fidyahnya, 1 mudnya adalah 100.000. Ini ulama kontemporer, ulama mutakhirin. Itu tentang masalah fidyah, begitu Pak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau sering yang kita lakukan adalah fidyah ini dibayar ketika orang yang meninggal dunia, begitu. Ya itu sih boleh-boleh aja, sah-sah saja. Tapi sebaiknya yang utama adalah dibayar ketika orang itu masih hidup. Ya Pak ya. Ini orang itu masih ada, dia sakit, dia menyusui, dia hamil, atau dia tua renta. Jadi fidyah dibayar sekarang aja. Di bulan Ramadan ini. Jangan sampai nunggu mati, ya Pak ya. Jangan nunggu mati. Kalau orang mati itu lebih utamanya, sekali lagi lebih utamanya adalah apa? Ijamata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Pertama apa? Shadaqatun jariyah. Shadaqah jariyah apa itu? Wakaf. Ya, nanti kita jelasin. Oleh ringkas saja sekarang. Ada zakat, ada infak, ada shadaqah, ada fidyah, ada wakaf. Itu beda di niatnya. Intinya sama, memberi. Zakat itu kan memberi sesuai dengan haul dan nisab zakat mal. Kemudian zakat fitrah itu tanggungan kepala keluarga di rumah itu. Kemudian infak itu adalah ketika kita punya uang berlebih lalu kita sukarela ikhlas memberi, itu namanya infak. Sedekah lebih umum daripada infak. Setiap kebaikan itu namanya sedekah untuk orang lain, apakah itu dakwah, apakah itu senyum, apakah itu harta, itu sedekah. Sedangkan sedekah jariyah itu wakaf. Itu yang disebut dengan wakaf. Misalnya Masjid Nurul Falah lagi bangun, kita ngasih semen, ngasih pasir, ngasih uang, ngasih infak, itu namanya ada sedekah jariyah. Untuk keluarga kita silakan tafadhal, untuk ayah ibu kita atas nama almarhum sekian juta rupiah, atas nama ini, atas nama itu silakan. Itu namanya wakaf. Ya, jadi wakaf itu untuk pembangunan, ya, untuk Al-Qur'an yang bisa dimanfaatkan. Itu bedanya Pak ya. Kalau fidyah adalah dia memberikan makan kepada fakir miskin, ya, sesuai dengan hari yang ditinggalkannya. Mudah-mudahan bisa paham. Tapi di ujung ayatnya luar biasa ini. Apa ujung ayatnya? Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah.
Barang siapa dengan kerelaan hati, keikhlasan untuk mengerjakan kebaikan. Tadi saya ulang lagi, dia sakit, dia berpuasa. Dia menyusui, dia berpuasa. Dia hamil, dia berpuasa. Dia tua, dia berpuasa. Dia pekerja berat, dia berpuasa. Fawa khairullah, itu adalah kebaikan untuknya. Wa antasumu khairul lakum, kalau dia tetap melakukan itu, berpuasa itu khairul lakum, itu lebih baik. Apa yang khairul lakum? Yang dimaksud khairul lakum itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Kita sehat, berpuasa, pahala. Kita tidak hamil, tidak menyusui, berpuasa, berpahala. Kita muda, kita berpuasa, berpahala. Tapi orang yang dalam kondisi nggak normal tadi, sakit puasa, hamil puasa, menyusui puasa, tua berpuasa, lalu apa lagi? Pekerja berat berpuasa, khairul lakum, itu lebih baik. Yang dimaksud lebih baik ini pahalanya berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan dua ayat hari ini bisa dipahami. Insya Allah hari Rabu depan ayat berikutnya yaitu Al-Baqarah 185. Ya, jadi kita khusus kajian pada Rabu ini adalah tafsir ayat-ayat puasa. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, tarawih kita, zakat, infak, sedekah, wakaf, fidyah kita, dan Allah selalu membimbing kita dengan kemudahan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan kehusuan, dengan kenikmatan, sehingga selesai Ramadan kita menjadi hamba-hamba Allah, pilihan Allah, hamba-hamba Allah yang bertakwa dan diberikan karunia puncaknya nanti ridhonya dan surganya. Amin. Bi barakati wa karamati